Perkenalkan, saya Nur Padilla dengan NIM 12401071 dari kelas 3C Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Dan yang terhormat, dosen yang diampuh oleh dosen Ibu Dr. Mistah SAG MPD. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas 3 soal yang telah diberikan Ibu dosen pengampu saya. Nah, baiklah, saya akan menjawab 3 dari pertanyaan tersebut dalam video ini. Saya harap di video ini semoga bisa membantu teman-teman untuk mengetahui dalam dunia kewirausahaan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal pertama. Nah, soal pertama yaitu jelaskan konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan dan jelaskan perbedaannya. Nah, pertanyaan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa sih perbedaannya dari ketiga tadi itu, dan apa sih konsep dari usaha, kewirausahaan, dan wirausahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari ketiga tadi konsep dan perbedaannya. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas konsep usaha. Nah, konsep usaha sendiri itu seluruh aktivitas yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat sehingga kita dapat memperoleh keuntungan. Nah, usaha itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga kita sendiri dapat keuntungannya dalam membuat usaha tersebut. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, usaha itu yang mencakupi jasa. Sebenarnya kita contohnya kita membuka les private. Nah, itu kan merupakan jasa. Dan contoh lain seperti kita menyediakan usaha menyediakan alat tulis, tempat fotokopi. Nah, itu merupakan tempat usaha dalam dunia pendidikan, itu dengan merupakan jasa. Nah, seperti itu contoh dari usaha. Jadi usaha itu bisa merupakan barang atau jasa. Dalam konteks pendidikan, usaha bisa berupa jasa. Nah, berupa jasa seperti kita membuka les private, menyediakan alat tulis, terus membuka tempat fotokopi di sekolah, itu merupakan jasa. Nah, yang kedua itu usaha itu merupakan barang. Nah, maksudnya dari barang itu kita harus membuat usaha semenarik mungkin sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat bisa tertarik dengan dengan usaha yang kita berikan. Nah, seperti itu contoh dari usaha, baik barang maupun jasa. Nah, tujuan dari usaha itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi usaha itu hadir untuk menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat, baik berupa barang atau jasa. Jadi usaha hadir untuk menjawab permasalahan masyarakat. Jadi contohnya seperti permasalahan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Jadi makanya usaha yang kita usaha harus memahami apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga usaha yang kita peroleh itu tepat pada sasarannya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Jadi dengan usaha itu membantu mengurangi angka pengangguran. Jadi dengan membuka usaha kita akan membutuhkan tenaga kerja. Jadi itu menjadi peluang bagi masyarakat untuk untuk bekerja. Jadi membuka peluang bagi masyarakat untuk tenaga kerja. Jadi semakin usaha kita berkembang, semakin banyak pula kita akan membutuhkan tenaga kerja. Jadi
itu berdampak positif terhadap lingkungan sosial seperti itu. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Baiklah, nah yang kedua kita akan membahas tentang wirausahawan. Jadi wirausahawan itu individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan peluang, berinovasi dan berani untuk mengambil resiko untuk membangun usaha baru atau usaha yang sudah ada. Seorang wirausahawan tidak hanya bermodalkan uang, tapi harus bermodalkan mental dan karakter. Sepertinya contoh keberanian dalam menghadapi ketidakpastian, kreativitas dalam menghadapi masalah, itu kemampuan untuk berpikir ke depan, sikap disiplin, bertanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi dan memimpin dalam usaha itu. Nah, wirausahawan itu harus orang yang mampu untuk memecahkan masalah. Jadi wirausahawan bukan hanya pelaku bisnis. Jadi wirausahawan harus tidak hanya bermodalkan uang, tapi harus bermodalkan karakter dan mentalnya harus kuat. Jadi contohnya misal tadi harus siap untuk menerima ketidakpastian, harus siap untuk memecahkan masalah, harus berani, harus tanggung jawab, berani, harus siap memimpin dalam usahanya. Jadi tidak hanya bermodalkan uang, tapi harus siap untuk menerima konsekuensinya. Baik, segitu penjelasan saya dari wirausahawan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu proses kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa produk, layanan, ataupun metode usaha. Jadi kewirausahaan itu mencakup pola pikir, sikap, kemampuan, dan strategi yang digunakan seseorang untuk menemukan peluang, untuk mengembangkan ide, merancang ide, dan mengelola usaha agar berkembang dan berkelanjutan. Nah, jadi kewirausahaan itu sendiri tidak hanya berbicara tentang usaha itu sendiri, tapi mencakup tentang cara berpikir, proses inovasi, dan kemampuan mengambil keputusan dalam mengelola usaha itu. Di kewirausahaan itu proses kreatif, itu untuk kita mengembangkan ide, untuk kita mengelola usaha tersebut, untuk merancang ke depannya bagaimana untuk kelanjutan usaha tersebut. Jadi itu penjelasan tentang kewirausahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga tadi, dari usaha, kewirausahaan, dan wirausahawan. Jadi yang pertama, usaha itu apa yang dilakukan. Contoh lain tuh kayak objeknya. Usaha tuh apa yang akan dilakukan, membuka usaha, apa yang akan dikerjakan, itu namanya usaha. Sedangkan wirausahaan, siapa sih yang melakukan? Contohnya saya itu melakukan, saya yang menjual suatu barang, itu contohnya wirausahaan. Jadi usaha itu apa yang dilakukan, dan wirausahaan itu apa yang siapa yang melakukan gitu. Nah, yang ketiga itu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu bagaimana sih cara kita tuh menjalankan untuk mengembangkan usaha. Jadi kewirausahaan itu ide untuk kita untuk mengembangkan, menjalankan dalam mengembangkan usaha seperti itu. Jadi perbedaan yang sederhana itu, usaha itu objeknya, sedangkan wirausahawan itu subjeknya, dan kewirausahaan itu proses atau nilai-nilai yang akan dikerjakan. Jadi ketiganya itu saling berkaitan. Wirausahaan menggunakan prinsip kewirausahaan,
untuk menjalankan sebuah usaha agar berkembang diri dalam menghasilkan manfaat. Seperti itu penjelasan saya dari soal nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yaitu salah satu faktor munculnya ide dari gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jelaskan dan memberikan contoh yang tepat. Nah, pertanyaan ini sangat bagus untuk kita pelajari agar kita tahu nih apa sih faktor-faktornya, biar kita tahu juga terutama bagi saya juga. Jadi pertanyaan ini sangat bagus untuk kita pelajari, maka pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi faktor dari faktor eksternal dari kewirausahaan itu pertama dari ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Itu adalah salah satu strategi dalam menemukan ide bisnis dengan cara belajar dari produk, layanan, atau usaha yang sudah ada, lalu mengembangkannya menjadi sesuatu yang baik, unik, atau sesuai kebutuhan pasar. Yang pertama seperti amati. Nah, amati pada tahap ini wirausahawan mengamati bisnis yang sudah berjalan. Yang diamati bisa berupa produk atau jasa yang sedang populer. Kita amati apa sih yang membuat ini populer, produk ini, jasa ini apa sih, kenapa dia kok bisa populer pada saat ini. Nah, terus kita melihat apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau kita membuka usaha itu, apakah kelebihannya dan kekurangannya itu kita harus amati dalam membuka usaha. Terus kita harus mengetahui tren pasar sekarang lagi apa trennya, itu kita perlu mengamati itu. Dan kita perlu juga mengamati kebutuhan konsumen, apa sih yang banyak orang-orang ini cari pada saat ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu cara pemasarannya, pelayanan, dan kualitas produk. Jadi kita harus amati bagaimana orang cara pemasarannya, pelayanannya, dan kualitasnya. Nah, yang kedua itu tiru. Nah, setelah kita memahami usaha tersebut, langkah berikutnya adalah meniru hal yang baik seperti yang terbukti berhasil. Namun meniru di sini bukan plagiat ya, tapi melainkan belajar dari model bisnis yang sudah terbukti sukses. Yang ditirunya itu umumnya saja, seperti sistem pelayanannya, bagaimana dia cara promosi, konsep produknya gimana, terus cara pemasarannya gimana, strateginya gimana. Itu yang harus kita tiru, bukan plagiat barangnya mentah-mentah kita samakan plek barang itu. Tidak, kita itu menirunya itu seperti cara dia promosi, pelayanan produknya gimana, konsep produknya kok bisa bagus itu seperti apa, kita harus meniru itu. Nah, terus yang ketiga modifikasi. Nah, modifikasi ini tahap paling penting untuk wirausahawan untuk mengembangkan dan memodifikasi produk atau jasa agar tuh lebih menarik, berkualitas, sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan masyarakat, lebih inovatif gitulah. Nah, jadi inilah yang membuat usaha itu menjadi unik dan memiliki nilai lebih dibanding pesaing lainnya, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti usaha minuman kekinian, kan banyak orang-orang sekarang tuh sukanya minum boba. Nah, contohnya itu kita amati nih, ada banyak minuman boba nih yang laris di kota besar seperti di sini kan. Terus konsumen ini suka yang manis-manis, variasi toppingnya harus bermacam-macam untuk menarik konsumen. Habis itu kita tiru nih membuat produk minuman boba, kan kita meniru membuat produk minuman boba dengan standar yang sama, kemasan lengkap, menarik, topping boba, dan variasi rasa. Terus kita modifikasi. Nah, modifikasi ini menggunakan bahan lokal seperti gula aren asli. Nah,
kita menambahkan menu nih, misalnya kita menambahkan menu contohnya boba herbal seperti jahe lemon. Jadi itu kan menarik pelanggan nih, kok ada jahe herbal jahe lemon dalam boba kayak gitu kan, itu menarik, jadinya menjual dalam kemasan botol. Jadi menawarkan layanan, terus menawarkan layanan untuk acara sekolah ataupun kantor. Jadi hasil minuman boba lokal dengan ciri khas keunggulan sendiri. Jadi kita tidak tidak mentah-mentah plagiat sama orang. Kita membuat inovasi sendiri, tapi kita mengamati punya orang, kita meniru, tapi kita modifikasi. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ATM itu amati, tiru, dan modifikasi itu adalah strategi efektif. Nah, strategi efektif untuk menemukan dan mengembangkan ide bisnis dan dalam faktor eksternal dengan modifikasi yang tepat. Produk yang awalnya mirip dan menjadi produk yang awalnya mirip nih lebih menjadi inovatif, bernilai dan kompetitif. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan sejauh mana sih sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dalam keberlangsungan usaha. Dan berikan contoh konkretnya. Ini sangat penting ya bagi kita calon-calon pengusaha untuk mengetahui tentang ini, apa sih sejauh mana sih kepribadian kita itu membantu keberlangsungan usaha kita. Itu sangat penting untuk kita pelajari. Maka dengan kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan ini. Sikap dan kepribadian seseorang wirausahawan itu sangat berpengaruh besar terhadap maju atau mundurnya sebuah usaha. Bahkan banyak usaha itu yang gagal bukan karena dia itu kurang modal, tapi sikap pemilik itu kurang tepat. Nah, saya akan menjelaskan dengan mudah dipahami. Yang pertama itu sikap yang baik itu akan membantu wirausahawan itu menghadapi mengatasi masalah. Jadi usaha itu pasti banyak tantangannya, bisa beda pelanggan, banyak pesaing, modalnya kurang, ataupun perubahan pasar, sehingga membuat kita ini banyak masalahnya. Jika wirausahawan itu sabar, tidak mudah menyerah dan mencari solusi, maka usaha yang dijalani akan tetap bertahan. Nah, sebalikannya, jika contohnya seperti rumah makan terus banyak nih pesaing-pesaingnya, jadi pelanggan mencoba dengan pesaing tersebut. Nah, kita tidak berinovatif, tidak kreatif, kita hanya menunggu saja kayak gitu. Jadi itu membuat pelanggan itu tidak tertarik dengan kita. Jadi kita harus sabar dan mencari solusinya. Nah, kita membuat menu baru sehingga pelanggan menjadi tertarik lagi nih, oh mau coba menu ini kayaknya menarik ini, kayak gitu. Itu contoh sikap yang baik itu akan membantu kewirausahaan itu menghadapi masalah. Nah, terus itu kepribadian positif itu akan menciptakan kepercayaan konsumen, kejujuran, keramahan, disiplin. Itu membuat pelanggan itu merasa nyaman dan percaya. Kepercayaan ini sangatlah penting karena usaha yang kita berjalan lama, maka pelanggan yang loyal. Contohnya tuh, misalnya kita jualan online, itu selalu mengirim barang sesuai dengan deskripsinya. Terus kita cepat merespon chat jika customer mengechat, akibatnya rating bagus dan pelanggan makin banyak. Nah, terus sikap pemimpinan itu menentukan kinerja karyawan. Nah, contohnya tuh usaha berkembang itu bukan hanya dari pemilik, juga dari tim wirausahawan yang menghargai karyawan, komunikatif dan adil dalam membuat karyawan itu bekerja lebih semangat. Nah, jadi tuh dalam dunia usaha itu bukan hanya usaha tidak akan berjalan pemimpin sendiri,
Jadi usaha itu akan berkembang dengan pembantuan dari tim. Jadi jika pemilik usaha tersebut baik, maka kinerja tim juga akan kinerja tim itu akan lebih semangat gitu. Contohnya tuh misalnya pemilik kontak HP, dia bersikap baik kepada pegawainya, jadi pegawainya tuh betah, jadi pelayanan pegawainya juga bagus dan usahanya tuh semakin ramai karena pegawainya juga bersemangat, tidak tertekan. Seperti itu. Jadi pemimpin itu menentukan kinerja karyawannya. Jika pemimpinnya baik, maka karyawannya itu akan semangat dan baik. Seperti itu. Kesimpulan sederhananya itu seperti sikap dan kepribadian wirausahawan itu sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Karena dengan itu kita membantu menghadapi masalah, membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan kinerja tim, terus mendorong inovasi agar usaha tetap relevan. Dengan sikap yang baik, usaha kecil itu akan menjadi besar. Tapi dengan sikap yang buruk, usaha besar akan makin jatuh. Hanya itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih telah menonton sampai habis video yang saya buat pada kesempatan ini. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.